Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan tentang logika fasi. Buku referensi logika fasi George Zucker and Boyun, Fuzzy Set and Fuzzy Logic Theory and Application, Prentice Hall 1995. Bukunya Timothy G. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Application by MC Crowhill 1995, dan buku Sri Kusuma Dewi Hari Purnomo, Aplikasi Logika Fusi untuk Pendukung Keputusan Graha Ilmu. Pendahuluan. Logika fasi pertama kali dikembangkan oleh Lutfi Azadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fasi. Lutfi Azadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika fasi dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali kontrol. Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang merupakan menerapkan prinsip logika fasi, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Fuzzy logic sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori, kendali, hingga kecerdasan buatan. Mengapa logika fasi yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Salah satu penjelasannya, kultur orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak bersalah, sukses, gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzzy. Logika fasi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, uncertainty, ketidaktepatan, imprecise, noise, dan sebagainya. Logika fasi menjembatani bahasa mesin yang bersisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna dan atau arti atau significance. Logika fasi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia, bahasa alami. Nah, contohnya ini. Contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Seorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6099 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai ketinggian badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Contoh 2, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20.000 1 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20.000 1 km per jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Himpunan fasi. Logika fasi dikembangkan dari teori himpunan fasi. Himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini disebut himpunan tegas, group set. Di dalam himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas. Apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan? Untuk sembarang himpunan A, sebuah unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam A. Contoh A sama dengan Gunung Kurawal 0,4,7,8,11. Tutup Kurawal maka 7. A tetapi 5A. Fungsi karakteristik dilambangkan dengan X, mendefinisikan apakah suatu unsur dari semesta pembicaraan merupakan anggota suatu himpunan atau bukan.
Nah, ini contohnya. Dan contoh ketiga, misalkan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A adalah X, yang dalam hal ini A sama dengan 1,2,5. Kita menyatakan A sebagai A 1,1, 2,1, 3,0, 4,0, 5,1, 6,0. Keterangan 2,1 berarti XA 2 sama dengan 1. 4,0 berarti XA 4 sama dengan 0. Sekarang tinjau V. Himpunan kecepatan pelan yaitu V kurang lebih 20 km per jam. Apakah kecepatan 20,01 km per jam termasuk ke dalam himpunan kecepatan pelan? Menurut himpunan tegas 2,01 km per jam V, tetapi menurut himpunan fusi 20,1 km per jam tidak ditolak ke dalam himpunan V, tetapi diturunkan derajat keanggotaannya. Dalam teori himpunan fasi, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan membership values yang dinilai terletak di dalam selang 0,1. Derajat keanggotaan ditentukan dengan fungsi keanggotaan dibandingkan fungsi keanggotaan pada teori himpunan tegas. Arti derajat keanggotaan: jika X sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A. Jika X sama dengan 0, maka X bukan anggota himpunan A. Jika X sama dengan U dengan 0 lebih U lebih 1, maka X adalah anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar U. Cara menuliskan himpunan fasi. Cara 1 sebagai himpunan pasang berurutan A sama dengan X1, A1, X1, tutup X2, A, X2. Contoh seperti ini. Contoh 5, misalkan X sepeda motor atau mobil kodok VW atau mobil kijang, mobil carry. Himpunan kendaraan yang ternyaman dipakai untuk berpergian jarak jauh oleh keluarga besar, terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Definisi bahwa X1 becak, UA X1 sama dengan 0, X2 sama dengan sepeda motor, X2 sama dengan 0,1, X3 mobil kodok, X3 sama dengan 0,5, dan X4 mobil kijang, X4 1,0, X5 mobil carry, X5 sama dengan 0,8. Maka dalam himpunan fusi A sama dengan becak, 0, sepeda motor, 0,1, dan mobil 0,5, mobil kijang 0,5, mobil carry 0,8. Cara 2, dinyatakan dengan menyebut fungsi keanggotaan. Cara ini digunakan bila anggota himpunan fasi bernilai menerus real. Contoh diskrit. X merupakan himpunan bilangan bulat positif. A bilangan bulat yang dekat 10 sama 0,1 atau 7 plus 0,5 atau 8 sama plus 1,0 atau 10,0,8 atau 11 plus 0,5 atau 12 plus 0,1 atau 13. Terus X sama dengan himpunan bilangan real positif. A bilangan real yang dekat 10 sama dengan 1 atau berbanding dengan grip set.
dan fuzzy set. Pada grip set, batas-batas himpunan tegas. Pada fuzzy set, batas himpunan kabur. Nah, himpunan fuzzy punya dua atribut linguistik atau penamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami. Contoh: panas, dingin, tua, muda, pelan, dan sebagainya. Numerik, nilai yang menunjukkan ukuran variabel fuzzy. Contoh: 35,78, 112, 0, -12 dan sebagainya. Komponen-komponen sistem fuzzy, variabel fuzzy. Contoh: umur, kecepatan, temperatur, dan sebagainya. Himpunan fuzzy, grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Contoh: variabel temperatur air dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy: panas, dingin, sejuk, dan sebagainya. Semesta pembicaraan keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam variabel fuzzy. Contoh semesta pembicaraan variabel umur adalah 0, domain keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Contoh: dingin sama dengan 0,15, muda sama dengan 0,35. Misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori: muda, parubaya, tua. Nah, jika X sama dengan 34 tahun, muda X sama dengan 1. Jika X dikalikan 5,5 tahun, muda X sama dengan 0, berarti tidak muda. Fuzzy set, fungsi angkatan linear, segitiga, trapesium, kurva S, kurva lonceng. Contoh persoalan: variabel fuzzy pemudahan dan persediaan. Pemudahan ada 2 himpunan fuzzy, naik dan turun. Persediaan ada 2 himpunan fuzzy, banyak dan sedikit. Jika pemudahan 4000 pasang sepatu, maka ini contohnya operasi pada himpunan tegas. Ada gabungan atau union, ada irisan, interaction, complement, perkalian Cartesian atau Cartesian product, selisih atau difference. Operasi pada himpunan fuzzy, misalkan himpunan fuzzy A dan himpunan fuzzy B masing-masing memiliki fungsi keanggotaan yang grafiknya adalah sebagai berikut. Gabungan, irisan, complement. Dari complement diartikan sebagai X tidak dekat A. Relasi fuzzy, relasi adalah asosiasi antara 2 atau lebih objek dari 2 buah himpunan. Relasi pada himpunan fuzzy memetakan elemen dari semesta X ke semesta lain Y dengan menggunakan perkalian Cartesian dari 2 buah semesta. Misal A, himpunan fuzzy pada semesta X, B, himpunan fuzzy pada semesta Y. Misal X, Y, bilangan real dan relasi R adalah relasi X dianggap lebih besar daripada Y. Dan terima kasih udah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.